Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Di pagi yang ceria ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 8 ayat 20. Yang tertulis demikian, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saat ada seseorang yang terlihat hebat maju dalam kehidupannya, akan ada berbagai reaksi yang berbeda di antara orang-orang yang di sekitar hidupnya. Seorang mungkin akan mengatakan, kau hebat sekarang, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau melangkah. Tapi mungkin juga ada seorang yang lain berkata, tunggu sebentar ya, saya ada banyak keperluan, saya izin dulu ya untuk pergi, baru nanti setelah selesai urusanku, aku akan kembali mengikuti kamu lagi. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus saat itu. Setelah banyak orang yang disembuhkan dari sakit penyakit, roh-roh jahat diusir, setan dan iblis diusir oleh Tuhan Yesus, maka banyak orang yang takjub dan merasa bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat. Ada dua orang yang berbeda dalam menyikapi perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Orang pertama yaitu seorang ahli Taurat yang melihat banyak mujizat Tuhan Yesus. Pandangan terhadap Tuhan Yesus hanya dari luar. Bagaimana mujizat-mujizat yang luar biasa itu membuatnya terpesona dan membuatnya mengambil keputusan sendiri untuk mengikuti Tuhan Yesus. Pikirannya didasarkan pada pandangan mata jasmani, sehingga membuat keputusan sendiri dengan tergesa-gesa. Namun Tuhan Yesus sangat bijaksana. Yesus bukakan mata jasmani dan hatinya bahwa Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, kalah dibandingkan serigala yang dipelihara oleh Tuhan. Yang berarti bahwa ikut Yesus harus siap kehilangan segala sesuatu dalam dunia ini untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Karena saat kita memutuskan ikut Tuhan Yesus, maka dunia kita tinggalkan. Akhirnya kecewa ahli Taurat ini karena tidak sesuai dengan harapannya dan mungkin juga ambisinya. Tidak ada keuntungan duniawi yang akan diperoleh saat mengikut Yesus. Orang yang kedua adalah salah seorang murid Yesus, calon pelayan Tuhan, Filipus, seorang yang sederhana, tidak ambisius, tidak menggebu-gebu, dan bahkan terkesan menunda-nunda keputusan, lamban dalam menentukan sesuatu. Namun memang sebenarnya Filipus ini lebih memenuhi syarat dan bersedia mengikuti Tuhan Yesus. Seorang murid ini mencoba untuk menunda mengambil keputusan mengikut Yesus sepenuhnya dengan alasan dalih keluarga, yaitu hendak menguburkan ayahnya. Namun Tuhan memberikan lagi jawaban yang bijaksana, bahwa urusan dengan Tuhan lebih penting dibandingkan dengan urusan dunia. Pelajaran firman Tuhan pagi hari ini yang dapat kita petik adalah, yang pertama, dasar mengikut Yesus bukan karena keinginan kita yang didasarkan pada pandangan jasmani yang menghasilkan keputusan yang tergesa-gesa. Yang kedua, jangan lamban dan berdalih dengan berbagai alasan untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, karena panggilan Tuhan, kita mengikutnya dengan kerelaan hati, karena Roh Kudus yang membimbing kita kepada waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Di akhir renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kita semua untuk menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus, untuk mengikutinya menjadi muridnya dan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang memberikan kita keselamatan hidup dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk setia mengikuti-Mu walau apapun yang terjadi. Ajar kita untuk tetap teguh berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.